Oke, silakan ya ke. Oke, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bersama-sama pertama memuji menyembah Tuhan pagi hari. Satukan hati kita, berkorban syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak menggenggamkan, ingin lebih pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak menggenggamkan, ingin lebih pribadimu. Denganmu selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas kasih-Mu yang layakkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak menggenggamkan, ingin lebih pribadimu. Selalu mendekati hati, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat selalu mendekati hati, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita menaikkan pujian. Makasih, makasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak menggenggamkan, ingin lebih pribadimu.
Kami mau teruskan nama yang kau di dalam hidup kami, menyatakan kebenaran lewat hidup kami. Terima kasih, Engkau sungguh besar. Engkau sungguh besar. Kami ajar. Tiada hentinya ku berdiri. Kau jadi kau besar, Tuhan kau sungguh besar. Maria sungguh ajar. Tiada hentinya ku berdiri. Kau jadi kau selalu kasihku kepadamu, Tuhan. Kau angkat hati, hambaku berharga di matamu. Terima kasih, Tuhan kau besar. Tuhan kau sungguh besar. Maria sungguh ajar. Ada hentinya lebih jadi mau bersyukur dan selalu bersyukur kepadamu, Tuhan besar. Kau mampu berharga di matamu. Bersyukur kepadamu, Tuhan besar. Kau angkat hatiku, kau mampu berharga di matamu. Bersyukur kepadamu, Tuhan. Aku mempesona. Kau angkat hati, kau mampu berharga di matamu, selalu dan selalu. Kau angkat hati, kau mampu berharga di matamu, selalu. Kau angkat hati, kau mampu berharga di matamu.
Bersyukur buat anugerah, bersyukur buat kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh panggil Bapa. Kau jadikan kami anak-anakmu yang berharga bagi matamu. Terima kasih. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Kau angkat hati, kau membuatku berharga di matamu. Mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Kau angkat hati, kau membuatku berharga di matamu. Kau angkat hati,
Kau membuatku berharga di mata. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah bagi hari ini. Ketika kami datang Tuhan kepada-Mu, kami datang tidak untuk dihakimi, tapi kami datang untuk Kau kasihi Tuhan. Sebab itu dengan penuh keberanian Tuhan kami terus mengakui tahta-Mu yang Tuhan. Naikkan pujian bagi. Terima kasih Tuhan yang menjadikan hidup kami berharga. Di dalam Tuhan kami menemukan arti hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat. Bahkan Kau pakai hidup kami Tuhan menjadi bukti kebesaran. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur buat hadirat ini boleh kami nikmati bersama-sama. Sebentar Tuhan kami mau kembali dengar dan belajar dari kebenaran firman. Kau memberkati Tuhan hamba akan menyampaikan. Hikmat urapan-Mu ada buat hamba. Bicaralah Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat kasih karunia dan penyertaannya di sepanjang hari-hari hidup kita. Hari ini kita mau lanjut di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan, ada beberapa perikop di pasal ini. Perikop yang pertama, orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat ini tidak setia. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, hal yang pertama yang kita bisa belajar pagi hari ini, bicara tentang tanda-tanda, tentu ada hal yang harus kita fahami. Ya, dulu di awal-awal kekristenan saya, bahkan ya mungkin sebagian besar banyak orang Kristen ketika mau melakukan sesuatu, mau bertindak, biasanya mereka meminta tanda-tanda. Nah, tetapi semakin hari, ketika kita semakin mengenal secara pribadi, memahami Tuhan, ya tentunya kita nggak perlu lagi minta tanda-tanda, sedikit-sedikit tanda. Karena contoh sederhana seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum mengenal saya dan tidak mengetahui alamat rumah saya dengan pasti, maka untuk Bapak Ibu datang ke rumah saya, ya Bapak Ibu pasti harus dipandu dengan minta tanda jalannya seperti apa, nanti di dekat rumah Bapak ada apa, tanda-tanda yang bisa menggiring sampai ke rumah saya. Itu it's okay, wajar. Tapi ketika Bapak Ibu sudah sering kali ke rumah saya, Bapak Ibu nggak pusing lagi dengan tanda-tanda. Karena Bapak Ibu sudah pasti tahu arah jalan ke rumah saya. Nah, seperti itulah kekristenan seharusnya dalam hidup kita Bapak Ibu. Semakin hari kita semakin mengenal Bapa Surgawi, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu sudah selaras. Kita tahu ini harus dilakukan, kita tahu ini nggak boleh dilakukan. Nggak ada lagi pertanyaan, Pak, kira-kira kalau aku lakukan ini dosa nggak ya? Kalau aku lakukan seperti ini kira-kira boleh nggak ya? Nah, itulah berkali-kali saya selalu mengajar bahwa kekristenan itu adalah kehidupan.
Kekristenan itu bukan hanya sebatas agamawi, tetapi kekristenan itu kehidupan, dan satu-satunya ciri kehidupan itu adalah pertumbuhan. Dan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita yaitu bertumbuh di dalam mengenal dan memahami hati Bapa. Sehingga ya sudah otomatis apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu selaras dengan hati Bapa. Sehingga kita nggak perlu minta tanda, kita nggak perlu lagi tanya gimana ya, apa tandanya ya. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apalagi kalau kita di Pelita Community khususnya di sepanjang tahun ini, kita sudah diajar, belajar tentang mengenal, memahami isi hati Bapa. Dan sekali lagi, ya kalau bicara tentang isi hati Bapak, ya di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya dengan Bapak Ibu ikut Koramdio setiap hari, semakin mengenal firman Tuhan yang adalah Allah itu sendiri, maka biarlah semakin hari kita semakin mengenal dan memahami hati Bapa. Sehingga setiap hari kita melangkah, setiap hari kita buat keputusan, kita tahu apa yang kita buat itu selaras. Kita peka dengan suara Tuhan. Kita tahu apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak hati Bapa. Nah, itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari perikop yang pertama. Sehingga kita tidak seperti orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda, yang Yesus katakan, tanda-tanda langit mereka bisa paham tentang keadaan situasi mereka paham, tetapi mengenai Tuhan mereka nggak ngerti. Nah, tidak demikian dengan kita sekali lagi Bapak Ibu. Jadi mari terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, memahami isi hati Tuhan, sehingga setiap langkah yang kita lakukan dalam hidup kita itu sudah selaras dengan kehendak hati Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang bingung, yang dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda. Jadi itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Nah yang kedua, perikop yang kedua tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi. Nah, melanjutkan dari apa yang di perikop yang pertama tadi, bagaimana caranya supaya kita ini semakin bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Di perikop ini kita belajar butuh keterbukaan, butuh komunikasi yang intens Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar asumsi. Kan kita baca di perikop ini waktu Yesus katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Udah ketika Yesus ngomong seperti itu, murid-murid mulai berasumsi sendiri. Nggak paham. Sehingga mereka bisik-bisik, wah ini Yesus nyindir nih, mentang-mentang kita nggak bawa roti, ngomongin soal ragi. Nah itu namanya miskom. Nah makanya Bapak Ibu jangan berasumsi. Asumsi itu level paling rendah dalam hidup ini. Terus harusnya bertumbuh di dalam kebenaran, bahkan bukan hanya sampai di
tingkat kebenaran, tapi hikmat Tuhan. Itu pola pikir yang benar di dalam membangun hubungan. Hubungan apapun Bapak Ibu. Termasuk hari ini kita belajar hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang dikit-dikit kecewa sama Tuhan, dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Karena selalu pakai asumsi, karena nggak kenal. Minta tanda, nanti tanda nggak jelas, marah sama Tuhan. Saya berdoa, saya berharap kekristenan kita nggak lagi di level itu Bapak Ibu. Tapi karena kita orang yang suka firman yang adalah kebenaran itu, dan ketika firman Tuhan itu benar-benar menetap tinggal di hati kita tahu kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran itu, itulah hikmat Tuhan. Sehingga ya seperti saya katakan di awal tadi, kita nggak butuh minta tanda-tanda lagi dalam hidup ini. Karena komunikasi pengenalan kita akan Tuhan itu begitu erat, begitu dekat, sehingga kita tahu Tuhan mau ngomong apa untuk kita hari ini, Tuhan mau kita ngapain hari ini. Ya seperti seorang anak kalau lekat dekat dengan bapak orang tuanya, bapak ibunya, dia tahu apa yang harus dia lakukan yang menyenangkan, menyukakan hati orang tuanya. Nggak harus tanya, kira-kira bapak mama senang apa sih kalau aku lakukan apa sih supaya hatinya senang. Nggak tanya seperti itu lagi bapak ibu. Nah, jadi untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, sekali lagi hal yang pertama harus buang yang namanya asumsi. Begitu juga dengan hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan pimpinan dan karyawan. Prinsip hubungan, kalau mau semakin mengenal, semakin memahami, semakin menerima dan menyesuaikan satu dengan yang lain. Yang pertama itu buang asumsi, meningkat kepada komunikasi yang terbuka, komunikasi yang intens, sehingga tahu kebenarannya, bukan hanya menduga-duga dengan asumsi yang berkali-kali saya katakan, asumsi itu 95% itu enggak benar, asumsi itu jahat Bapak Ibu. Dan saya begitu banyak menemukan orang-orang yang hidupnya susah banget karena memakai asumsi. Lihat orang ketawa, dia susah. Lihat orang bisik-bisik, dia susah. Lihat orang apapun kalau dia hanya memakai asumsi, susah hati sendiri. Ya, kalau zaman sekarang sih ngomongnya mental health-nya udah kena tuh. Jadi, wah, jadi orang yang paling galau sedunia. Itu orang kalau hidupnya pakai asumsi. Kenapa nggak berani terbuka ngomong, maksudmu apa? Nah, ketika komunikasi itu dibangun terus-menerus, seperti apa yang kita baca tadi, oh, barulah ngeh, atau orang Jawa, baru paham. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, untuk kita semakin mengenal dan memahami pasangan kita, orang tua kita, anak kita, bahkan Tuhan sekali lagi, jangan pakai asumsi, tapi bangun komunikasi yang intens, bangun komunikasi yang semakin lekat, semakin mengenal, memahami satu dengan yang lain. Sehingga seperti apa yang terjadi, ya tentu secara pasti saya juga nggak tahu ketika peristiwa ini dicatat, ini sudah berapa lama murid-murid ini dipanggil dan menjadi murid. Tapi yang udah pasti kan kita tahu itu nggak lewat lebih dari 3,5 tahun, karena Yesus bersama murid-murid di dalam dunia ini juga 3,5 tahun. Apakah ini di setengah tahun awal? Bahkan kita tahu bahkan sampai di 3,5 tahun hmm, perjalanan murid-murid dengan Yesus pun, itu mereka nggak sepenuhnya mengenal dan memahami Yesus. Sehingga di akhir pelayanan Yesus, Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal. Ya, itu berbicara tentang apa? Perbedaan pemahaman itu ya masing-masing orang. Beda dengan Yohanes murid yang dikasihi, yang begitu memahami hati Yesus sehingga dia tetap ada di kayu salib Yesus sampai Yesus menghembuskan nafas terakhir. Nah, begitu juga dengan kita. Tapi sekali lagi kita bersyukur setelah Yesus naik ke surga, Yesus minta kepada Bapa supaya kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Rasul Paulus di 1 Korintus pasalnya yang pertama atau kedua,
Di situ katakan hanya roh Allah, hanya orang-orang yang mempunyai roh Allah lah yang dapat mengenal dan memahami tentang Allah itu sendiri. Karena seperti kita Bapak Ibu, siapa yang bisa mengenal dan memahami kita secara pribadi selain Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tentu hanya roh kita sendiri yang tahu isi hati kita. Nah begitu juga kalau kita mau mengenal, memahami Tuhan, ya hanya roh Tuhan itu akan membuat kita bisa mengenal dan memahami Tuhan. Dan bukankah kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, memberi diri dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus itu. Roh Kudus yang diam selamanya dalam hidup kita. Jadi seharusnya yang saya mau katakan adalah kita harusnya bisa mengenal dan memahami Tuhan. Makanya dengerin suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan kebenaran firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Nah, tapi kalau kita tetap lebih suka mendengarkan kedagingan kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, ya itu yang membuat kita nggak mengenal Tuhan, itu yang membuat kita dikit-dikit minta tanda-tanda yang jelas, dan kalau kita merasa tanda itu nggak jelas, kita bisa marah, kita bisa ngambek. Dan sekali lagi saya berkata, kekristenan kita nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu benar-benar bertumbuh di dalam mengenal dan memahami isi hati Tuhan. Dan ingat sekali lagi, Roh Kudus itu ada dalam hidup Bapak Ibu. Jadi mari peka dengerin suara Roh Kudus. Sehingga setiap hari engkau melangkah, itu engkau melangkah dengan pasti dan kau tahu dengan pasti sekali lagi, itu sesuai dengan isi hati Bapak. Jadi kekristenan kita bukan lagi tanya-tanya terus, boleh nggak ya ini ya? Gimana kalau gini ya? Apakah dosa ya? Apa boleh? Nggak seperti itu lagi Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengenal, kita sudah tahu, oh ini yang Tuhan mau aku lakukan. Oh ini yang Tuhan mau aku kerjakan. Itu yang Tuhan mau. Dan sekali lagi, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan tentu yang saya katakan tadi yang pertama, buang asumsi. Karena sekali lagi saya banyak temukan orang Kristen itu masih pakai asumsi dengan Tuhan. Masih minta tanda. Ya itu tadi dikit-dikit akhirnya kecewa, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kan kalau Bapak Ibu masih ingat kisah Yohanes Pembaptis waktu dia di penjara dan dia suruh muridnya tanya kepada Yesus, coba tanya-tanya, engkaukah itu Mesias? Kalau saya mau uh, selaraskan dengan apa yang kita belajar, mungkin Yesus ngomong, suruh-suruh beri tanda, apa sih kamu Mesias? Kok aku di penjara, kamu nggak kunjungin aku? Ah, ini tanda-tandanya nggak jelas ini. Jangan-jangan kamu bukan Mesias. Nah, kita nggak mau jadi orang yang mudah kecewa. Karena di pasal perikop itu kita tahu akhirnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa. Tapi orang yang kecewa, dia akan ada di tempat yang paling rendah, bahkan di bawah yang paling rendah di surga. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita belajar bertumbuh di dalam mengenal Tuhan dengan cara apa? Buang asumsi, tapi belajar berkomunikasi. Bangun hubungan pribadi yang intens dengan Tuhan. Sehingga epiginosko itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga kekristenan kita akan happy Bapak Ibu. Kekristenan kita akan bisa melakukan banyak hal yang menyukakan hati Tuhan. Oke, perikop berikutnya Bapak Ibu, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
Nah, jadi sekali lagi kita belajar tentang yang namanya pengenalan. Bersyukur sekali lagi Bapak Ibu. Kalau tadi di perikop ini berkata-kata orang siapa anak manusia? Orang bisa banyak menduga hal-hal yang lain Bapak Ibu. Tapi ketika Yesus bertanya kepada mereka, maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah jawaban sekali lagi dan itu tidak muncul dari pikiran manusia. Makanya Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Mengenal, memahami Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, pelepas, pembebas, itu bukan dari hasil pikiran manusia Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan itulah sekali lagi kenapa kita harus bertumbuh di dalam mengenal dan memahami Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Ada tuntunan Roh Kudus sendiri yang akan membuat kita semakin memahami siapa Tuhan itu sesungguhnya. Bahkan kalau di dalam perikop ini hal yang sangat fundamental di dalam kekristenan. Karena di sini katakan, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, berkali-kali saya harus ingatkan penafsiran ayat ini, yang menjadi fondasi gereja itu bukan Petrus. Ya, Petrus itu batu karang. Ayat 18 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, Petrus, engkau batu karang. Engkau bukan Kefas lagi. Engkau bukan lagi buluh yang terombang-ambing oleh angin, yang mudah digoyahkan. Tapi ketika engkau mengenal Tuhan, atau lebih tepatnya engkau dikenal Tuhan, sehingga engkau bisa mempunyai pengenalan akan Tuhan, engkau tidak lagi menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh angin, tapi engkau seperti batu karang. Petrus itu batu karang artinya. Nah, kemudian ayat itu katakan, dan di atas batu karang ini. Nah, batu karang ini bukan Petrus lagi Bapak Ibu yang dimaksud di ayat ini. Tapi batu karang ini adalah pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jemaat Tuhan, karena di situ katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya begini Bapak Ibu, di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, itulah menjadi fondasi jemaatku, eklesia. Nah, kata jemaatku di sini memakai kata eklesia, dan berkali-kali saya sudah jelaskan apa itu eklesia. Eklesia itu bukan bahasa baru yang didengar murid-murid pada waktu itu, bukan bahasa surga, tapi itu bahasa yang sudah umum. 400 tahun sebelumnya itu bahasa sudah muncul. Di zaman Yunani, eklesia itu adalah orang-orang dari kalangan militer yang dipilih secara khusus, dikumpulin jadi satu komunitas, menjadi dewan pemikir untuk menolong raja-raja untuk mengembangkan dan memperluas daerah jajahannya. Itu eklesia di zaman Yunani. Kemudian di zaman Romawi, di mana Yesus dan murid-murid hidup pada waktu itu, bukan lagi hanya dari kalangan militer, tapi dari kalangan sipil juga. Mereka dipilih, dipanggil, dikumpulin untuk memikirkan bagaimana caranya menginvasi kerajaan-kerajaan lain untuk memperluas kerajaan mereka. Itulah eklesia. Nah, begitu jugalah filosofi yang dipakai Yesus, bahwa orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah eklesia. Makanya 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Nah, jadi kita ini eklesia, dan fondasi kita menjadi eklesia itu adalah pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Jadi fondasi jemaat Tuhan, sehingga nggak akan pernah bisa dikalahkan oleh alam maut, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita.
Dan tentunya pengakuan ini sekali lagi datangnya dari Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, nanti kita akan ketemu. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa berkata, ya Allah, ya Abah, ya Bapa. Di Roma juga dicatat Bapak Ibu. Jadi ini hal yang harus kita pahami. Bertumbuh di dalam mengenal dan fondasinya itu adalah mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang membuat kita menjadi jemaat Tuhan, menjadi eklesia. Jadi harus clear pemahaman dari ayat ini. Jadi bukan Petrus yang jadi dasar iman kita, bukan. Tapi pengakuan kita. Karena sekali lagi ayat dikatakan di atas batu karang ini. Di atas batu karang yang mana? Pengakuan Petrus tadi. Yang diberi oleh Bapa sendiri. Jadi itu yang kita harus pegang teguh. Dan disitu katakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi percaya Bapak Ibu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, menjadi eklesia, kita ini orang-orang yang diberi kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 18 saya katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi jangan pernah berpikir mempunyai kuasa itu terus jadi kayak tukang sihir, tukang sulap, tukang sihir, Bapak Ibu. Kemarin Pak Ramli sudah sampaikan, Tuhan itu mau kita punya iman yang benar, bukan iman yang besar. Wah, buat mujizat, tumpang tangan orang tumbang dan sembuh. Berkata A, jadi enggak seperti itu. Bukan hanya sebatas itu. Ada begitu banyak orang yang punya iman yang besar, tapi kecewa. Tapi orang yang mempunyai iman yang benar, itu nggak akan pernah kecewa. Karena iman yang benar itu pastilah lahir dari pengenalan dan pemahaman akan Tuhan secara pribadi yang semakin mendalam. Tapi kalau iman yang besar, itu bisa salah kaprah Bapak Ibu. Dan sekali lagi ada begitu banyak orang Kristen yang masih mengejar iman yang besar dengan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kita nggak harus seperti itu lagi Bapak Ibu. Mari bertumbuh dan percaya Engkau punya kuasa. Untuk apa? Untuk jadi saksi. Jadi kuasa itu bukan untukku dan untukku seperti Amsal katakan, seperti lintah. Nah, jangan jadi lagi orang Kristen yang egois, mau punya kuasa Tuhan hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, kangkuhan hidup. Enggak. Kita menerima kuasa itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan karena kita saksi. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, semakin mengenal Tuhan. Sehingga kekristenanmu benar-benar akan, wow, nikmat sekali Bapak Ibu. Kau nggak akan jadi orang yang dikit-dikit kecewa, dikit-dikit putus asa, mau mundur. Tapi engkau berjalan selaras dengan kehendak Tuhan, dan engkau mengalami kuasa Tuhan, dan sekali lagi itu bukan untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kita nggak menikmati kuasa itu Bapak Ibu. Kita menikmatinya. Tapi sekali lagi bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Tapi supaya Bapa dipermuliakan di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan perikop yang terakhir, pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi di perikop yang terakhir Yesus mulai memberitahukan penderitaannya,
Dan yang memang Petrus yang orang dominan ini sok-sokan langsung ya, walaupun tentu dasarnya itu karena mengasihi Yesus. Tapi sekali lagi, mengasihi Yesus itu harusnya ditunjukkan dengan sebuah ketaatan, bukan sok-sokan mau membela. Karena makanya di situ tadi Yesus katakan, enyahlah iblis. Wih, sadis sekali. Ya, kadang apa yang kita pikir baik itu belum tentu selaras dengan isi hati Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita baca sepintas kan ya bagus kan, maksud tujuan si Petrus ini kan. Ketika Yesus cerita bahwa dia akan diserahkan, itu kan kehendak Bapa. Tujuan Yesus datang melakukan kehendak Bapa itu ujungnya kan mati di kayu salib. Yesus tahu dengan pasti. Tapi Petrus kan nggak mau hal-hal yang nggak baik menurut daging. Nah, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Sekali lagi hari ini kita belajar tentang mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen, dia pikir dia mengenal Tuhan dan kehendaknya. Tapi sebenarnya dia tetap ngikutin egonya. Walaupun kelihatannya baik Bapak Ibu. Menurut daging. Makanya sekali lagi di awal tadi saya katakan, orang yang mengenal hati Bapa, dia tuh nggak akan tanya, Tuhan kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Kok harusnya bukannya kalau ikut Yesus itu begini, 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 begini. Itu orang kalau ngomong seperti itu berarti masih kekristenan kekanak-kanakan. Dia hanya mau hal-hal yang baik menurut ukuran daging dia, ego dia, bukan baik menurut kehendak Bapa. Nah, tapi sekali lagi saya berdoa Bapak Ibu, saya mendorong supaya Bapak Ibu bertumbuh di mengenal Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa menggenapi apa yang ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu mengenal, sehingga Bapak Ibu kita semua menjadi orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan, bahkan ketika keadaan itu sepertinya nggak baik untuk daging dan ego kita. Makanya mati ego Bapak Ibu, supaya kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Tapi kalau masih keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ego kita, yang masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, iblis akan serang itu. Tapi orang yang mengenal, memahami isi hati Bapa, aduh, dia akan mengalami kemenangan, happy dalam segala keadaan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Nggak seperti Petrus, begitu Yesus menceritakan tentang penderitaan yang mau dialami, wah, sok-sokan dia. Wah, itu nggak benar, itu nggak bagus, nggak baik, harusnya begini. Nah, tapi nggak seperti itu Bapak Ibu. Jangan dengerin egomu, walaupun sepertinya baik, tapi mari belajar untuk mengenal hati Tuhan, memahami hati Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, selama itu memuliakan Tuhan, selaras dengan hati Tuhan, hadapi bersama dengan Tuhan. Ingat, engkau punya kuasa, Bapak Ibu. Dan kau akan melewati semua bersama dengan Tuhan dan mengalami bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi, itulah hidup yang wow, yang luar biasa. Hidup yang Tuhan mau kita alami dalam hidup ini. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca banyak ayat-ayat di dalam pasal 16 ini dan tentunya banyak hal yang dapat kita terima. Seperti ayat yang bagian terakhir, apa artinya sih kita punya seisi dunia? Ya nggak bakalan juga kita punya seisi dunia. Makanya jangan jadikan uang, harta itu fokus utama dalam hidupmu. Karena itu akan justru membuat semakin kita jauh. Tapi jadikan Tuhan fokus utama dalam hidupmu, kenal dia semakin dalam, maka hal-hal yang lain, Matius 6 sudah ingatkan kita. Semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan. Itu bukan hal yang utama. Namanya tambahan itu cuma bonus Bapak Ibu. Ya, soal makan, minum, hal-hal materi, itu bukan yang utama. Makanya di Matius 6 ayat itu katakan, maka semua itu akan ditambahkan. Artinya apa? Itu cuma bonus. Kita sudah menemukan kebenaran, mengenal Yesus, itulah hal utama dalam hidup kita. Yang lain tuh bonus. Nama saya banyak orang, bonus dijadikan hal yang utama. Tuhan dijadiin ban serep. Makanya hidupnya dikit-dikit galau, dikit-dikit stres. Makanya berkali-kali saya katakan, please Bapak Ibu, jangan ngomong dikit-dikit stres, jangan dikit-dikit galau. Itu hanya menunjukkan maaf, kebodohan kita di dalam mengenal Tuhan.
bisa mendorong Bapak Ibu sekali lagi mengenal Tuhan, memahami Tuhan secara pribadi, dan kau bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Artinya memenuhi semua keperluanmu, ditambahkan hal-hal itu ditambahkan. Dan bersyukur kami bisa menikmati hidup seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu saja. Nanti saya nggak selesai-selesai ngomong karena banyak hal. Silakan, kau Ahengkah yang berdoa hari ini? Atau siapa yang bertugas berdoa? Saya nggak tahu apa. Oke, silakan kau. Oke. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersatu unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua. Kami semua beruta orang tua, suami istri, anak cucu, bahkan mengendara dengan kami ya Tuhan. Engkau telah berkati kami, Engkau telah memberikan Roh Kudus pada kami, supaya kami senantiasa tetap setia pada Engkau ya Tuhan. Kami juga bangga pada Engkau dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah sering kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan dan mengenal sesuai dengan hati Bapa ya Tuhan dalam hidup kami melalui Roh Kudus yang memberi tuntunan kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan tidak mau berasumsi ya Tuhan. Hanya hikmat Tuhan dan respon benar di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam tiap komunikasi yang intens bersama Tuhan. Dan kami tidak mudah kecewa ya Tuhan. Kami mau mengukai Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Kami juga mau ya Tuhan sebagai orang dipilih dan diberi kuasa dari iman yang benar ya Tuhan, dan bertumbuh sesuai dengan hati Bapa, dan tidak ada keinginan daging dan ego ya Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan. Dan hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Engkau juga terus-terus tambah-tambahkan ya Tuhan, kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima, dan istri dan anak-anaknya juga Engkau berkati, dan Engkau berkati juga cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Heri dan seluruh keluarga besarnya dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di kerok-kerok dia ya Tuhan Yesus. Engkau sudah berkati kami, apabila ada persoalan yang selalu Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar terbaik ya Tuhan. Supaya kami semua bisa bersuka cita, mulai menjadi berkat dan memberkati orang-orang ada di sekitar kami. Dan nama-Mu disenantiasa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman dalam kaum dia yang sakit atau kurang sehat, dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami ya Tuhan mau doa sepakat ya Tuhan. Kami mau doa sepakat dan unity ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pemilihan, kekuatan kesehatan Pak Ahyong ya Tuhan. Tetap terjadi, semakin dipulihkan, semakin disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami serahkan Ibu Cacia juga dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan juga secara sempurna. Demikian juga kami serahkan kekuatan kesehatan Pak Abi ya Tuhan, semakin dipulihkan, semakin disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga anak Winson yang sudah operasi testis ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan sempurnakan kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati ya Tuhan seluruh kota yang ada di Indonesia ya Tuhan, dengan keamanan kedamaian ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau tahu roh takwa akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani ini dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan senantiasa nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan, dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan Kau berkati, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kami juga doa ya Tuhan, doakan bagi seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi maupun sinode ya Tuhan. Tetap bersatu dengan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity, bersatu, memberitakan kabar baik ya Tuhan. Sehingga boleh menjadi garam dan terang, serta menjadi surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus datang, beriman dan bertobat. Sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, dan aku berdoa kepadamu pagi ini untuk setiap kami, bahwa kami terus bertumbuh di dalam mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama. Seperti biarlah sepanjang hari ini tangan kuasa-Mu menyertai hidup kami, tangan kemurahan-Mu memberkati dan melimpah hidup kami, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami, dan malaikat-Mu berkawal menjaga setiap langkah kami, sehingga Engkau dipermuliakan di sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.